Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabat jamaah Uripi Allah yang kucintai, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi Ahad ini, marilah kita gemahkan dahulu kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita mengkaji. Ini ada pertanyaan dari Malaysia. Silakan Tuan. Salam Kamas, sambung surah Al-Ankabut daripada ayat 42 hingga 45 yang menerangkan solat itu dapat menghindari dari kemungkaran dan kekejian, sedangkan solat lima waktu jika orang syariat fiqah yang masih melakukan lima waktu masih lagi tinggi nafsunya. Jadi di mana letaknya sebenarnya solat yang dikatakan bagi menghindari nafsunya. Begitu juga adakah dia ada kaitannya solat tudaiyah atau solat mustahnya. Di sini mohon pencerahan bagaimana buktinya solat lima waktu itu diadakannya dalam Al-Quran. Terima kasih kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, bagaimana sih solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma
أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Yang artinya, bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mengkaji bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dilihat dulu sholatnya, sholat secara syariat apa secara hakikatnya sholat. Kita selama ini mengerjakan sholat, tapi di dalam sholatnya saja fahsya wal mungkar. Di dalam sholatnya saja kita berlaku kekejian dan kemungkaran di dalam sholatnya. Apa buktinya kita berlaku keji dan mungkar di dalam sholatnya? Ketika kita sholat yang akbar, Allahu Akbar, yang akbar bukan Allahnya di hati kita. Akan tetapi kitalah yang maha akbar, yang selama ini merasa diri kita yang mampu sholat. Kita merasa akbar bahwa diri kitalah yang merasa hidup. Kita merasa akbar yang selama ini kita merasa berkuasa untuk sholat dan berkuasa untuk beraktivitas di dalam kehidupan ini. Jadi pangkalnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak mengerjakan fahsya wal mungkar sementara di dalam hati kita yang jadi Tuhan bukan Allah, yang akbar bukan Allah, yang wujud bukan Allah, yang hidup bukan Allah, tapi semuanya itu telah dirampas, telah dirampok, telah dibegal oleh hawa nafsu kita sendiri. Mana mungkin kita bisa sholat? Sholatnya saja tidak bisa, apalagi mengingat Allah. Selama ini kita hanyalah ingat pada hawa nafsu kita sendiri yang berlaku di dalam kehidupan ini. Yang kita zikiri selama ini kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, iblis dan setan kita sendiri. Yang lebih kita zikirkan dan gemahkan di dalam hati kita daripada Allah. Lalu bagaimana Islam kita? Apakah kita layak sudah disebut beragama di sisi Allah? Kalau di sisi manusia, kita disebut sudah beragama. Tapi di sisi Allah, kita telah jauh dari agama. Kita tersesat dari agama. Kita ateis dari agama. Bagaimana mungkin kita memeluk suatu agama? Bagaimana mungkin kita bertuhankan kepada Allah sementara Allah tak ada buat kita, sementara Allah tak kuasa buat kita, sementara Allah tak wujud buat kita? Berarti yang jadi Tuhan di dalam hati kita adalah kewujudan kita sendiri selama ini. Meskipun sholat, meskipun ibadah penuh dengan fahsya wal mungkar,
tak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Solatnya saja fahsya wal munkar, apalagi lelaku di dalam atau di luar solatnya. Maka semuanya di dalam fahsya wal munkar. Kerjaannya fahsya wal munkar, berjalannya fahsya wal munkar, duduknya fahsya wal munkar, makan minumnya fahsya wal munkar, hubungan suami istrinya fahsya wal munkar, kebaikannya fahsya wal munkar, solatnya, puasanya, zakatnya, amal baiknya, kebaikannya, semuanya tenggelam dan terbakar di dalam fahsya wal munkar. Karena di dalam hati kita tak ada Tuhan. Selain yang wujud di dalam hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian semua ke dalam agama keselamatan secara keseluruhan. Maknanya selamatkanlah dirimu di dalam agamaku, kata Allah. Selamatkanlah hatimu dari dirimu di hatimu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah agama Allah itu ketika Allah sudah wujud, ketika Allah sudah nyata, ketika Allah sudah hidup, ketika Allah sudah berkuasa atas diri kita. Itulah yang dikatakan bertuhan. Akan tetapi anehnya selama ini kita mengaku-ngaku sudah bertuhankan Allah. Sementara Allah tak bisa apa-apa buat kita. Kewujudannya saja tidak ada. Kenyataannya saja tidak ada. Apalagi uripe Allahnya tidak ada bagi kita. Apalagi kekuasaannya Allah tidak ada bagi kita. Selama ini yang wujud, yang nyata adalah kenyataan kewujudan hidup manusia kita. Kenyataan uripe manusia kita. Lalu bagaimana mungkin kita mempertuhankan Allah bila Allah tak bisa apa-apa buat kita? Bila Allah kita sangka gaib, bila Allah kita sangka tak ada bagi kita, lalu buat apa kita capek-capek menyembah yang gaib? Capek-capek menyembah yang tak ada. Yang sesungguhnya di dalam hati kita sudah praktek di hati kita bahwa kitalah sebagai Tuhannya selama ini. Kitalah sebagai penguasanya selama ini atas diri kita sendiri. Jadi bertuhannya kita selama ini hanya bohong-bohongan. Hanya dusta supaya diakui oleh seluruh manusia bahwa kita sudah beragama dan bertuhan. Akan tetapi kenyataannya di dalam hati kita masih ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri selama ini. Itulah kenyataan kita semua. Saya pun demikian. Dulu demikian sama. Kita sama-sama dari jalan yang sama. Marilah kita benahi iman dan akidah kita sesuai yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita sholat, selama ini kita ibadah, selama ini kita berzakat, selama ini kita berpuasa, selama ini kita berhaji.
Akan tetapi, kenapa kita selama ini masih mengerjakan fahsya wal munkar? Kenapa selama ini kita masih bermaksiat kepada Allah? Kenapa selama ini kita masih gemar menipu? Kenapa selama ini kita masih gemar memakan barang yang haram? Kenapa kita masih gemar memakan uang dari yang kita anakkan? Kita selama ini masih gemar mengerjakan fahsya wal munkar. Kenapa kita masih gemar mengumpat orang? Kenapa kita masih gemar meremehkan, menjatuhkan orang lain? Karena sesungguhnya kita selama ini belum beragama. Jauh dari agama, apalagi bertuhan. Agama saja masih jauh, apalagi dikatakan bertuhan. Agama dan bertuhannya hanyalah Allah manusia, agar kita berbangga-bangga diri dengan agama dan bertuhan kita kepada manusia. Masih agama hawa nafsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita terhindar dari fahsya wal munkar yang ada di dalam agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara kita belum jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengikuti arahan-arahan iman di hatinya Rasulullah. Kita hanya mengikuti baju-baju Rasulullah saja. Kita hanya mengikuti perbuatan-perbuatan lahiriah Rasulullah saja, tanpa dikuatkan dengan perbuatan-perbuatan hati yang dilakukan oleh Rasulullah dan para nabi yang lain. Jadi hati Rasulullah, hati para nabi itu adalah, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Berarti di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammadnya kan tak ada. Yang ada hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad itu hanyalah utusan Allah, hanyalah pesuruh Allah, hanyalah khalifatullah, hanyalah diciptakan Allah, hanyalah dipergerakkan Allah, hanyalah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman yang ada di hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di hati para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Hati kita saja tidak mau dikatakan tidak ada. Kita sendiri tidak mau, tidak rela, tidak ridho bila kita dikatakan tidak ada. Itu kok kita ngaku-ngaku telah bertuhan. Berarti bila kita mengaku sudah bertuhan, manakah mungkin kita lebih wujud daripada Tuhan? Manakah mungkin kita lebih hidup daripada Tuhan? Manakah mungkin kita lebih berkuasa daripada Tuhan? Bila kita dikatakan bertuhan. Akan tetapi praktek hati kita selama ini seolah-olah Tuhan tak ada. Seolah-olah hidup Tuhan itu tidak ada kecuali hidup manusiaku. Seolah-olah kekuasaan Tuhan itu tak ada kecuali kuasa manusiaku di hatiku. Inikah yang dikatakan bertuhan? Coba
kita renungkan bersama. Inikah yang dikatakan bertuhan? Yang nyata-nyata bahwa kita selama ini jadi Tuhan tapi tidak terasa. Jadi Tuhan tanpa kita sadari. Allah yang berkuasa atas kita. Allah yang menghidupi kita. Allah yang menciptakan kita telah kita tiadakan di hati kita. Telah kita ingkari. Telah kita jauhkan dari diri kita. Sehingga Allah tak nampak. Sehingga Allah goib bagi kita. Apakah kita bisa sholat dengan khusyuk? Sementara yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Semuanya jatuh ke lembah neraka. Semuanya jatuh ke lembah kemungkaran. Semuanya jatuh di lembah dosa. Apapun yang kita kerjakan, dosa semua. Karena kita telah mengingkari hati kita sendiri kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita selama ini. Saya bacakan lagi artinya di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Apa sih maknanya kitab yang sesungguhnya itu? Secara syariatnya kitab itu ya Al-Quran atau hadis ini. Akan tetapi Al-Quran yang sesungguhnya adalah dialah yang menciptakan cikal bakal badan-badanmu sejak dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan, sampai menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan, sayuran, padi dan buah-buahan hingga sampai menjadi sel sperma dan sel telur di calon kedua orang tua kita sehingga menjadi gumpalan darah, sehingga menjadi gumpalan daging, sehingga menjadi janin dan sehingga menjadi bayi yang suci yang dilahirkan oleh ibu kita. Itulah kitab-kitab kita. Itulah Al-Quranul Qadim. Kita harus membacanya. Kita harus membaca ulang-ulang sejarah kita. Percuma bila kita membaca Al-Quran yang di luar diri, sedangkan kita lalai dalam membaca kitab suci kita sendiri, yang mana kita selalu diuripi oleh uripe yang maha suci daripada uripe manungsane. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bila kita sering membaca kitab-kitab diri manusia kita, maka akan sungguh kita tercegah, terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi keji dan mungkar itu bukan dinilai dari perbuatan syariatnya. Di sisi Allah, bersyariat apa saja, bila di dalam hatimu masih tak ada Tuhan, yang ada hanyalah dirimu, ya semuanya kesasar, semuanya tersesat. Meskipun kita beribadah 1000 tahun lamanya jamaah di Mekah sana, berpuasa 1000 tahun lamanya di Mekah sana, ketika di dalam hati kita masih tak ada Tuhan selain hawa nafsu kita yang merasa berbuat di dalamnya, semuanya tambah dan tambah jadi racun belaka. Tambah dan tambah dosa-dosa saja. Karena tambah sesat, tambah jauh dari Tuhannya. Ia merasa bangga dengan ibadah dan sholatnya. Karena ia merasa sebagai pelaku di dalamnya. Semakin banyak kita lakukan, semakin teballah hijab-hijab kita akan Allah. Jadi dengan cara apa kita agar terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Jadi bacalah kitab-kitab diri manusia kita. Duduklah merenung
tafakur, pejamkan mata kita. Dari mana kita dulu diadakan, dari mana kita dulu diwujudkan, dari mana kita dulu disyariatkan oleh uripe Allah. Jadi bila kita menyatakan bahwa aku ini ciptaan Allah, apakah layak kita mengaku hidup? Bila kita ini ciptaan Allah, apakah layak yang wujud ini diri manusia kita? Bila kita menyangka, kita mengatakan bahwa kita ciptaan Allah, apakah mungkin kita bisa berkuasa selain yang menciptakan diri kita? Inilah yang selama ini tidak pernah kita sadari. Kita ditipu, kita disesatkan oleh iblis dan setan di dalam dada kita yang selalu ingin tampil dan tampil, yang selalu ingin selfie dan selfie. Selfie kepada amal-amalnya. Ditunjukkanlah amal-amalnya kepada manusia lain. Itu namanya selfie. Menunjukkan kebesaran-kebesaran dirinya. Menunjukkan lentera-lentera kebintangannya. Itulah tambah jauh dan tambah jauh dari Tuhannya. Jadi maknanya ibadah dan sholat itu bukan menambah kegayaan kita, bukan menambah kejayaan kita, bukan menambah kebanggaan kita, bukan menambah kemuliaan kita. Di dalam sholat 5 waktu itu kita belajar untuk tiada. Di dalam sholat 5 waktu itu kita diajari supaya kita bisa mati di dalam sholat 5 waktu itu. Maknanya diajar sholat, diajar ibadah, agar hati kita bisa lillah, bukan malah linapsi. Bukan malah bertambah besar dajalnya. Bukan malah bertambah besar kafirnya di sisi Allah. Kita diutus sholat dan ibadah supaya kita bertemu dengan lillah. Dan tujuannya supaya kita tidak mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Itulah tujuan apa yang diperintahkan kepada kita semua, yakni syariat sholat dan ibadah. Tujuannya supaya kita cepat mati. Maknanya jangan merasa berbuat di dalamnya. Jangan merasa dirimu yang sholat. Jangan merasa dirimu yang ibadah. Itulah maka kita akan terhindar dari fahsya wal munkar. Jadi sholatnya di mana? Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah mendirikan sholat. Maknanya mendirikan sholat itu adalah mendirikan bahwa urip iki uripe Allah. Itulah mendirikan sholat. Mendirikan, melanggengkan Allah sebagai Tuhan kita daripada melanggengkan hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah keutamaan zikir kepada Allah. Yakni afdhalul zikri fa'lam annahu. Ketahuilah di dalam hatimu tiada zikir yang tertinggi kecuali la ilaha illallah. Tiadakan dirimu di hatimu, maka nyatalah Tuhan sebagai pencipta dirimu di hatimu. Kata orang, masa Allah tinggal di hati? Masa Allah bertempat? Jadi hati di sini, nyawa di sini, hidup, roh di sini bukan makna nama itu sendiri. Hati, nyawa, jiwa, roh itu pusatnya, pusarnya hanya kepada uripe Allah. Jadi uripe Allah itu meliputi segala sesuatu. Ibarat di dalam akuarium, uripe Allah itulah airnya dan meliputi makhluk-makhluk hidup di dalamnya. Itulah uripe Allah. Bagaimana mungkin ikan mencari air yang menghidupinya, sementara
ikan sudah di dalam air itu sendiri. Bagaimana mungkin manusia mencari Tuhannya sementara manusia sudah diwalikan oleh hidup Tuhannya. Ini yang tidak banyak manusia tahu. Karena untuk tahu menuju ke sini maka butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah saja. Tapi berdoalah kepada Allah agar kita semua dikehendaki oleh Allah, bukan dikehendaki oleh hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri pertemuan kita di Ahad yang indah ini, marilah kita kembangkan sholawat dhalimin daf'ul bala agar kita terhindar dari balak-balaknya iblis dan syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya jafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mungkin kita bisa terhindar dari keji dan mungkar, terhindar dari kejelekan-kejelekan, sementara kita selama ini tak pernah menyembah Tuhan, apalagi sholat,